Menanggapi pernyataan kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, ini dia klarifikasi Rohman Hidayat soal Yosef di TKP. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Hingga hari ke-79 pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang kian menarik dengan munculnya misteri sosok Banpol, yang menyuruh Danu masuk rumah TKP dan menguras bak. Misteri, karena hingga saat ini, belum terdengar ada pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap sosok Banpol tersebut dalam upaya memperkuat keterangan Danu. Misteri ini pula yang ditanggapi kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, soal sosok Banpol, yang diakuinya muncul tiba-tiba di belakang hari, karena selama mendampingi Yosef dalam pemeriksaan pihak kepolisian, tidak pernah ada satu pertanyaan pun dari pihak kepolisian tentang Banpol tersebut. Saya heran kenapa ada Banpol muncul sekarang-sekarang ini, di pemeriksaan sebelumnya tidak ada, dan polisi pun tidak pernah menanyakan soal Banpol tersebut, ujar Rohman Hidayat kepada Desjabar.com, Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Bahkan, Rohman Hidayat menyaksikan apakah benar Banpol itu ada atau hanya karangan Danu saja. Rohman Hidayat pun menyebut bahwa bisa saja Banpol itu karangan atau ciptaan Danu, sengaja untuk mengkambing hitamkan dengan memunculkan sosok Banpol. Sepanjang Pak Yosef diperiksa 14 kali dan saya mendampingi tidak pernah keluar istilah atau nama Banpol. Ini kan menjadi tanda tanya jangan-jangan itu rekayasa saja, katanya. Dijelaskan Rohman Hidayat, pihaknya pun meminta polisi mengusut kalau memang Banpol itu ada, tapi Rohman Hidayat menyaksiannya. Kalau memang ada Banpol yang terlibat silahkan saja usut karena memang kan Banpol bersama Danu sudah benar-benar menerobos garis polisi dan itu layak jadi tersangka, ujarnya. Rohman Hidayat ketika ditanya kenapa begitu ngotot untuk meminta Danu menjadi tersangka. Rohman Hidayat menjawab bahwa memang kalau benar Danu menerobos garis polisi dan melakukan aktivitas seperti membersihkan bak mandi itu kan sudah membuat berubah barang bukti. Dan mungkin menurut Rohman penyidikan kasus pembunuh ibu dan anak Subang lama salah satunya karena ulah Danu. Jadi kalau memang Danu melakukan hal itu ya tersangkakan saja. Klarifikasi soal Yosef di TKP. Sementara itu menanggapi kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, yang balik mempermasalahkan keberadaan Yosef pada saat kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Seperti diketahui, Yosef adalah orang yang pertama kali masuk ke rumah TKP di Ciseti pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, dan mendapati banyak bercak darah di dalam rumah. Yosef kemudian memanggil saksi Mang Ujang dan Pak RT. Setelah itu, Yosef, yang juga suami dari korban Tuti Suhartini dan ayah dari Amel, segera bergegas ke kantor polisi di Jalan Cagak. Saat Yosef datang bersama polisi di TKP sudah banyak orang. Menurut Rohman memang benar kliennya masuk TKP karena dia pertama kali menemukan, namun kan waktu itu TKP belum dipasang garis polisi. Iya memang Pak Yosef masuk ke TKP tapi kan waktu itu belum diberi garis polisi dan setelah itu tidak pernah ke sana lagi meski itu rumahnya, ujarnya. Sementara itu sebelumnya, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mempertanyakan keberadaan Yosef sebagai orang pertama yang masuk TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sementara Danu sendiri masuk ke TKP terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, dan itu pun karena disuruh Banpol. Sebelumnya, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengemukakan bahwa permintaan Rohman Hidayat yang meminta polisi menetapkan Danu sebagai tersangka karena telah menerobos garis polisi di TKP, dinilai tidak elok dan tidak etis. Danu kan hanya disuruh. Di dalam bak ditemukan barang bukti gunting dan cutter dan Banpol minta menaruh lagi, katanya melalui kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Rabu tanggal 3 November tahun 2021 malam. Ahmad Taufan menegaskan, kalau ada tuduhan Danu mengacak-acak TKP, menurutnya perlu diluruskan. Kalau mau cari siapa yang kemungkinan masuk kategori merusak barang bukti, pada hari H siapa yang masuk orang pertama yang masuk TKP. Kalau Danu kan tanggal 19 Agustus tahun 2021, katanya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe.